Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Kembali kita di program Sela di tahun baru, masih dalam tahun baru Bapak Ibu. Kita percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan terus kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang berharap kepada Dia. Dan firman Tuhan katakan bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Jadi mari berharap sesuatu yang luar biasa di tahun yang baru ini. Dan pada hari ini kita percaya firman Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan akan memberikan kita dorongan, memberikan kita bahkan kekuatan untuk kita bisa melewati hari-hari kita dengan percaya bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, kita bisa mengikutinya dengan benar. Dan pada saat ini sebelum kita menyembah Tuhan dan akan mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Firman Tuhan menjadi pengharapan bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak mudah goyah, kami tidak mudah jatuh. Kami tetap berada di dalam rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh, Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Oh Yesus. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam teks Matius 9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Ayat 35 berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pada hari ini kita akan belajar tentang belas kasihan sebagai dasar daripada pelayanan. Bapak Ibu, kalau kita menyelidiki firman Tuhan, terutama di kitab Matius ini, kita melihat bahwa latar belakang dari kenapa Matius ditulis adalah untuk ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kalau kita melihat bagaimana pasal 1 sampai pasal 4 itu berbicara tentang kelahiran Kristus, bagaimana Yesus mereka yang seharusnya mereka nantikan sebagai Mesias, sebagai penyelamat atau bahkan sebagai raja yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Dan dilanjutkan dengan bagaimana kisah khotbah di bukit, ya, dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan di pasal 8 dan pasal 9 ini menjadi sesuatu yang unik Bapak Ibu, karena ini berbicara tentang bagaimana murid-murid dipersiapkan, bagaimana murid-murid dipanggil untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Bahkan kalau kita memperhatikan lebih jauh lagi setelah pasal 9, pasal 10 itu berbicara bagaimana Yesus mulai mengutus murid-muridnya dan memberikan mereka kuasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kalau kita mau fokus di ayat yang di pasal 9 ayat 35 sampai 38 ini, kita melihat bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan, yaitu dia mengajar di bait-bait Allah, bahkan dia memberitakan kerajaan sorga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan bahwa ia mengajar di rumah-rumah ibadat, mewartakan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja dan menyembuhkan orang-orang yang menderita segala macam penyakit dan cacat badan. Artinya pelayanan yang Yesus lakukan itu adalah pelayanan yang luar biasa. Dan sebagai pengikut, sebagai murid-murid Kristus, sudah seharusnya kita pun akan melakukan hal-hal yang sama seperti Yesus lakukan. Bahkan ada firman yang mengatakan bahkan kita pun bisa bahkan melakukan bahkan lebih dari hal tersebut. Artinya Tuhan pada waktu memanggil kita, ada ministry, ada pelayanan yang begitu luar biasa yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Matius 28 mengatakan, segala kuasa sudah diberikan kepadaku, oleh karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid. Segala kuasa sudah ada pada Kristus dan dia berikan bagi kita umatnya, dia berikan bagi kita gerejanya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid.
Bahkan di Markus juga mengatakan bahwa ada tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Wow, luar biasa pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita orang percaya. Tetapi yang akan kita bahas hari ini, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi fondasi daripada setiap pelayanan yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu di awal tahun 2023 kita percaya kita akan melakukan begitu banyak perkara yang Tuhan percayakan bagi kita. Begitu banyak bahkan ministry yang Tuhan akan percayakan bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dasar dari pelayanan yang kita lakukan? Apa yang menjadi fondasi? Dan ini yang kita mau belajar sama-sama di firman Tuhan di pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38 ini. Firman Tuhan kita akan bacakan sekali lagi. Dikatakan melihat setelah Yesus memberitakan firman kerajaan Allah. Dikatakan di ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Ada dua hal yang kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah memiliki belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Belas kasihan menjadi dasar untuk kita keluar dari kenyamanan kita. Belas kasihan menjadi dasar untuk setiap apa yang akan kita lakukan di dalam melayani Tuhan. Pada waktu kita pergi memberitakan firman, pada waktu kita mendoakan orang tersakit, pada waktu kita berdoa untuk teman-teman kita, orang-orang yang membutuhkan. Dasarnya adalah belas kasihan yang daripada Tuhan. Memiliki belas kasihan bagi orang-orang yang kita layani. Ya, bahkan firman Tuhan katakan bahwa Yesus melihat mereka, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Karena apa Bapak Ibu? Dikatakan karena mereka lelah dan terlantar. Mereka seperti domba yang tak bergembala. Mereka juga dikatakan mereka kebingungan dan tidak berdaya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Mereka kebingungan. Jadi pada waktu Tuhan mempercayakan kita orang-orang yang bisa saja kita layani, kita memiliki cara pandang yang berbeda. Kita melihat seperti Yesus melihat. Kita melihat seperti cara pandang Yesus melihat orang-orang. Dikatakan bahwa mereka terlantar, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Kita tidak melihat mereka seperti apa yang kita lihat secara jasmani, tapi kita melihat jauh dari apa yang kita lihat secara jasmani. Kita melihat bagaimana mereka terlantar, bagaimana mereka membutuhkan Tuhan. Dan itu yang menggerakkan kita. Belas kasihan yang daripada Tuhan itulah yang akan menggerakkan kita untuk memberitakan kebenaran. Untuk memberitakan bahwa mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan jalan, kebenaran dan hidup itu yang hanya ada di dalam Kristus. Ya, di bagian kedua kita melihat tergeraklah hati Yesus. Artinya apa? Bahwa kita perlu merasakan, selain kita perlu melihat seperti apa yang Yesus lihat, kita juga perlu merasakan seperti apa yang Yesus rasakan. Dia bisa merasakan bagaimana orang-orang itu tidak punya pengharapan. Dia bisa merasakan orang-orang itu tidak memiliki jalan hidup yang benar. Dia bisa merasakan bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Demikian juga pada waktu kita melihat bahwa jiwa-jiwa itu begitu berharga. Pada waktu cara pandang kita berubah tentang orang-orang terhilang, maka kita akan melihat mereka bahwa mereka membutuhkan, bahkan mereka membutuhkan setiap uluran tangan kita. Kita memiliki compassion, belas kasihan bagi mereka. Jadi itu bagian yang pertama Bapak Ibu, kita perlu memiliki belas kasihan. Karena belas kasihan menjadi dasar daripada setiap pelayanan kita. Dan yang kedua dari kita mempelajari ayat-ayat ini Bapak Ibu, dikatakan bahwa berdoalah untuk pekerja. Ya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang kedua adalah kita perlu berdoa untuk pekerja-pekerja bagi tuaian. Tidak ada masalah dengan tuaian. Di tahun 2023 kita mempercayai tuaian yang luar biasa, tuaian besar, dan itu tidak ada masalah
bagi Tuhan tidak ada masalah dengan Tuhan. Yang menjadi persoalan adalah pekerja-pekerja. Siapa yang akan bekerja? Siapa yang mau mengambil bagian untuk menungai jiwa-jiwa? Jadi pada waktu Tuhan memberikan kita belas kasihan, pada waktu kita mulai melayani orang-orang, itu tidak berhenti di kita saja, tetapi kita juga mulai berdoa. Kita mulai minta kepada Tuhan. Pekerja-pekerja, orang-orang yang mau bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab bersama-sama untuk apa? Untuk memiliki belas kasihan, melayani orang-orang yang lain. Jadi tidak berhenti kepada kita saja, tapi kita juga mulai melihat orang-orang bahkan yang Tuhan percayakan untuk kita bangkitkan. Sama seperti kita sudah dibangkitkan, sama seperti kita sudah dimuridkan untuk kita muridkan. Bahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Melayani Tuhan yang luar biasa. Jadi di tahun 2023 ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Dalam ministry, dalam pelayanan. Pada waktu kita melayani orang-orang. Pada waktu kita keluar dari rasa nyaman kita. Kita keluar dari zona nyaman kita. Pada waktu kita melakukannya. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Kita juga akan melihat bahwa ada satu gerakan, ada satu kumpulan komunitas orang-orang yang bersama-sama melayani Tuhan dengan hati yang berbelas kasihan. Bahkan kita percaya kuasa Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kuasa untuk memberitakan firman. Kuasa bahkan untuk menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit sembuh. Kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi Tuhan juga mau untuk kita punya belas kasihan. Pada waktu kita melayani orang-orang. Pada waktu kita bahkan memberi itu keluar dari belas kasihan yang daripada Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan ini. Tergeraklah hati Yesus pada waktu Yesus melihat mereka. Pada waktu Yesus melihat mereka yang lelah. Mereka yang seperti domba yang tidak bergembala, mereka terlantar. Itu yang menggerakkan hati Yesus. Mungkin pada waktu kita melihat saudara kita, mungkin kita melihat mereka baik-baik saja. Mungkin kita melihat tetangga kita atau orang-orang yang kita merasa wah kayaknya oke ya, mereka tidak membutuhkan Tuhan. Tapi kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, di balik itu bisa saja mereka mengerang kepada Tuhan. Di balik itu mereka tidak punya pengharapan dan mereka membutuhkan Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya ada jalan di dalam Yesus. Hanya ada kebenaran di dalam Yesus. Hanya ada kehidupan di dalam Yesus. Di luar Yesus kita tidak memiliki jalan, kita tidak memiliki tujuan. Tapi dalam Yesus kita memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam kasih Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan biar kita mengaplikasikan bagaimana belas kasihan Tuhan itu menjadi fondasi dalam kita melayani Tuhan di tahun 2023 ini. Dan kita tidak berhenti hanya melayani Tuhan, tapi kita percaya ada orang-orang lain juga yang akan kita bangkitkan bersama-sama untuk bisa melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa biar kami memiliki mata seperti mata-Mu. Kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Untuk kami melihat jiwa-jiwa, kami melihat orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan seperti Engkau melihat mereka. Tuhan, kami berdoa biar dasar dari pelayanan kami, dasar daripada bagaimana kami menjangkau, dasar bagaimana kami melayani orang-orang bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Biar dasar kami melayani itu bukan apa yang dapat kami peroleh dari orang-orang yang kami layani Tuhan. Tapi kami melayani dengan belas kasihan yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami minta. Bahkan kami juga berdoa, kami minta untuk pekerja-pekerja bagi tuayan. Karena kami tahu bahwa tidak ada masalah dengan tuayan. Tuayan begitu banyak. Begitu banyak orang-orang yang perlu dilayani, yang perlu dibimbing. Tapi kami berdoa Tuhan, untuk Engkau sendiri yang mengirimkan pekerja-pekerja. Bangkitkan Tuhan pekerja-pekerja, orang-orang yang bersama-sama membangun kerajaan-Mu. Terima kasih, aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Biar di tahun
2023 ini, tahun yang baru ini Tuhan, sungguh-sungguh kuasa-Mu bekerja. Dan biar pada waktu jemaat-Mu keluar, mereka keluar karena ada belas kasihan. Mereka melakukan setiap apa yang Engkau firmankan, karena Engkau yang menyertai mereka Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap kita.